Makasih, Sudah Bu. ya? Sudah Iya, belum? Bu. Sudah ya? Sudah ada, Bu, ini ya gambar. Oke. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas. Jadi, tadi menurunkan dan menghilangkan morbiditas, disabilitas, dan mortalitas juga membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar tidak meluas ya. Jadi di sini konsep dasarnya penanggulangan penyakit menular. Jadi program-program yang nanti diterapkan, pertama direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi itu keseluruhannya apapun bentuk programnya pasti tujuan utamanya ini ya menurunkan, menghilangkan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas, serta membatasi penularan dan penyebarluasan gitu. Nah, karena kita adalah mahasiswa Universitas Islam Muhammadiyah yang kemudian ada satu komponen apa namanya yang berbeda ya dari mahasiswa-mahasiswa kampus umum yang lain, yaitu bagaimana cara kita menginternalisasi atau mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam keilmuan kita. Nah, di sini saya ingin menambahkan beberapa ayat dan hadis yang memang dalam agama Islam itu sudah ada dan dapat dijadikan pedoman bagi kita untuk menanggulangi penyakit menular. Nah, yang pertama adalah Islam sendiri sangat menganjurkan hidup sehat, iya kan? Pasti semuanya sudah tahu. Bahkan menjaga kebersihan pun itu sebagian dari iman ya, an-nazafatu minal iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wali jasadika alaika haqqan, yang artinya adalah bagi jasadmu, bagi tubuhmu itu ada haknya gitu. Jadi kita sebagai manusia harus tahu bahwa tubuh kita punya hak. Salah satunya adalah hak untuk dijaga fungsinya sebagaimana mestinya Allah menciptakan dan agar selalu sehat gitu ya supaya bisa beraktivitas dan beribadah secara produktif selama kita hidup. Nah, ini pesan Nabi ya, wali jasadika alaika haqqan. Dan untuk tubuhmu dia punya hak untuk dijaga. Lalu jika seorang mengabaikan kesehatan, maka berbagai macam kuman, virus akan mudah menular. Ini akan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ada surat Al-Baqarah. Maaf, saya biasa. Nah, kemudian ada ayat di dalam surah Al-Baqarah 195, wala taqtulu wala tulqu biaidikum illa tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan atau menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ya. Jadi ini apa namanya interpretasinya adalah jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain gitu. Sama juga dengan hadis yang ada di bawahnya, la dororo wala diroro, qala sallallahu alaihi wasallam ya, jangan membahayakan dan jangan juga jangan membahayakan diri sendiri, jangan memberikan bahaya bagi orang lain. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian ada satu contoh yang waktu di awal ketika terjadi pandemi Covid ini sangat sangat tenar ya hadis Rasul. Alhamdulillah banyak yang menyebarluaskan bahwa ternyata dari zaman Rasul ya hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sudah pernah berpesan kepada umat Islam bahwa jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Ini adalah konsep yang diajarkan Rasul bagaimana kita mencegah penularan dan penyebar luasan penyakit menular
ya dengan konsep karantina ya di sini konsep karantina atau ya karantina atau isolasi. Nah, ini merupakan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyakit menular. Kemudian, nah tujuannya apa sih? Ya, kalau tadi secara umum dari tujuan umumnya itu untuk mencegah dan mengurangi angka kematian, kesakitan dan kecacatan serta penyebar luasan ini sama ya, melindungi masyarakat dari penularan, mengurangi kesakitan yang tadi dan yang ketiga ini yang perlu diperhatikan. Karena sektor kesehatan itu dia bisa menjadi sektor hilir juga bisa menjadi sektor hulu gitu. Artinya kesehatan masyarakat bisa menjadi dampak ya, dampak dari misalnya kemiskinan, dari manajemen suatu negara yang kurang baik, kemudian banyak dari berbagai macam aspek. Tetapi juga kesehatan masyarakat juga bisa menyebabkan masalah di aspek-aspek yang lain ya, yaitu dampak sosial, dampak budaya, bahkan sampai ke dampak ekonomi. Jadi, itu merupakan sebuah siklus yang tidak bisa kita, berfokus hanya pada satu aspek, karena sebenarnya permasalahan kesehatan, kalau kata Rasul apa sih, "Al-mu'minu qawiyyun khairun min mu'minin dhaifin," gitu ya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena kemajuan suatu bangsa, perkembangan suatu ekonomi, kemudian produktivitas seseorang itu diawali dengan kondisi tubuh atau jasad yang kuat dan sehat ya. Lalu bahkan akal yang sehat pun berasal dari sana ya. Al-aqlus salim min jismis salim ya. Akal yang sehat itu berasal dari tubuh yang sehat. Maka sebenarnya itu berdampak pada aspek sosial budaya dan ekonomi. Itu tujuan penanggulangannya. Nah, kalau kita bahas mengenai jenis penyakit menular, berdasarkan cara penularannya ada yang menular langsung dan melalui vektor atau binatang pembawa penyakit ini waktu di awal investigasi wabah pernah saya bahas. Nah, penyakit menular langsung terbagi menjadi dua berdasarkan upaya pencegahannya ya, yang sudah dapat dicegah dengan imunisasi ini sudah banyak, ada difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, TB, hepatitis, pneumokokus atau pneumonia ya, penyakit akibat rotavirus atau muntaber, kemudian penyakit akibat human papillomavirus yang bukan hanya kanker serviks tapi juga seperti kutil kelamin dan lain-lain itu masuk ke dalam penyakit akibat human papillomavirus. Lalu ada penyakit-penyakit menular yang belum bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya adalah Ebola, MERS-CoV ya. MERS-CoV sekarang sudah tidak ada tapi sepertinya virusnya masih ada di laboratorium. Kemudian infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual yang lain ya. Lalu HIV, kemudian infeksi saluran pernafasan baik atas maupun bawah, kusta dan frambusia. Ini yang belum ada imunisasinya. Nah, kalau penyakit ular vektor dan binatang pembawa ini contohnya apa saja? Ada malaria, DBD, chikungunya, filariasis, ini yang melalui nyamuk ya, vektornya schistosomiasis, Japanese encephalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung, dan West Nile, semua ini adalah zoonosis. Jadi penyakit tular vektor, ada yang melalui vektor, kalau yang binatang pembawa penyakit itu masuk ke dalam kelompok zoonosis ya. Tadi zoonosis itu ada schistosomiasis, Japanese encephalitis, rabies, antraks, pes, toxo, leptospirosis, avian influenza sama West Nile. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kategori penyakit. Penyakit itu didefinisikan menurut waktu munculnya ya. Ada yang disebutnya new emerging. Ya, new emerging itu kalau didefinisikan adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya. Jadi dulunya belum pernah ada lalu tiba-tiba ada. Kalau sekarang kayak COVID-19
atau dulu, flu babi ya, kemudian ada flu burung ya di awal-awal tahun 2000 berapa tuh saya agak lupa. Lalu ada, apa lagi, SARS ya, SARS yang sekarang mirip sama virus, COVID-19. Kemudian penyakit emerging adalah penyakit yang telah ada sebelumnya, namun dia, sudah sempat dikendalikan, kemudian ya meningkat dengan sangat cepat, baik dalam hal jumlah kasus di dalam suatu populasi ya, atau penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Jadi kalau ini bisa yang ternyata dia sebenarnya endemis kemudian menyebar ke wilayah yang lain, ini masuk ke dalam penyakit emerging gitu. Sebenarnya contohnya kayak, filariasis. Nah, filariasis itu dulu dia hanya, endemis di beberapa provinsi saja ya, kemudian tiba-tiba menyebar terutama di wilayah Pulau Jawa itu cepat sekali penyebarannya. Nah, penyakit re-emerging ada, definisinya adalah penyakit yang pernah terjadi di suatu daerah di masa lalu, kemudian menurun atau telah dikendalikan ya, namun kemudian dilaporkan lagi dalam jumlah yang meningkat. Jadi dulunya sudah ada, kemudian sudah dapat dikendalikan, sudah dapat ditekan, lah tiba-tiba muncul lagi dalam jumlah yang meningkat dan atau dia muncul dalam bentuk klinis yang baru, agentnya sama, tapi ternyata gejala yang muncul itu lebih kompleks daripada periode penyakit yang sebelumnya telah dikenal gitu. Nah, itu disebutnya penyakit re-emerging ya. Jadi mungkin bentuk klinis barunya itu bisa menjadi lebih parah atau lebih fatal. Nah, kasusnya contohnya ada chikungunya di India, atau waktu di awal itu ketika ada penurunan, apa namanya, vaksin rate ya, di Indonesia mengenai penyakit difteri itu sempat muncul di tahun 2018 ya, atau awal 2019 ya, KLB difteri. Nah, itu disebut penyakit re-emerging. Kemudian ada penyakit zoonosis. Nah, kalau zoonosis ini tadi ya, penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia, dibawanya oleh hewan. Ada lagi yang disebut dengan neglected tropical disease. Nah, neglected tropical disease ini adalah penyakit yang cuma ada di negara-negara tropis dan terabaikan. Nah, contohnya adalah kusta dan frambusia. Kenapa terabaikan? Karena sebenarnya dia, agennya adalah agen biologis, dia menular, tapi kan biasanya penyakit menular itu sifatnya akut. Nah, kusta dan frambusia ini dia bersifat laten. Jadi kayak kusta nih, misalnya dalam satu keluarga ada satu orang yang menderita kusta. Nah, ketika diidentifikasi, kemudian dicari gitu ya, dicari dari, seluruh anggota keluarga itu emang cuma hanya satu gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian ya, tiba-tiba misalnya nih, ibunya kena kusta, beberapa tahun kemudian baru ketahuan anaknya kena kusta gitu. Karena memang, eee, riwayat alamiah penyakit kusta dari bakterinya itu sangat lambat. Nah, karena sangat lambat ini sehingga terabaikan. Dianggap bahwa kusta tidak berbahaya dan tidak mengancam kesehatan masyarakat. Tapi ternyata ini masih menjadi masalah gitu ya, karena dia bisa menimbulkan kecacatan yang parah ya kan, dan itu sifatnya irreversible. Kusta juga mematikan saraf ya, mematikan saraf atau indera perasanya penderita, yang kemudian dapat menyebabkan kompleksitas atau komplikasi yang lebih parah seperti misalnya, kelopak mata yang tidak bisa mengedip ya, kemudian, apa namanya, telapak tangan yang tidak bisa merasakan atau tidak bisa meraba. Jadi sering sekali tuh tangannya teriris, kemudian nggak kerasa sampai putus, seperti itu ya. Dan bahkan ada permasalahan mengenai efek reaksi obat. Jadi ternyata obat yang dikonsumsi oleh penderita kusta itu menimbulkan reaksi seperti bengkak-bengkak pada tubuh. Nah, hal-hal seperti itu yang ternyata masih terabaikan, belum ada solusi dari efek samping obatnya. Nah, ini menjadi neglected tropical disease, terutama di Indonesia ya. Kalau Frambusia, kenapa neglected? Dia hanya menyerang
atau hanya endemis di wilayah Asia Timur? Tahu sendiri ya, Asia Timur jangankan permasalahan penyakit, permasalahan ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain juga neglected kan, ya, karena tidak ada pemerataan Indonesia. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Di sini saya mengutip dari laporan apa ya, saya lupa namanya. Ini levelnya dunia ya. Ada leading causes of early death ya. Jadi ada perbandingan penyakit-penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ya, di sini ada perbandingan antara tahun 1990 dengan tahun 2017. Ada rentang 27 tahun di sini. Kalau teman-teman lihat ya, yang warnanya orange-orange ini adalah penyakit yang tidak menular atau masalah maternal, masalah kesehatan ibu dan anak ya atau neonatal dan nutrisional, masalah gizi. Nah, penyakit menular, communicable ya penyakit menular, neonatal disorder ya, kelainan bayi gitu, kemudian lower respiratory infection, infeksi saluran pernafasan bawah, penyakit diare, TB, measles, ya campak, malaria, dan HIV/AIDS. Ini jenis-jenis penyakit menular semua di tahun 1990. Kalau teman-teman lihat di sini di trennya atau perubahan beban ya sebagai penyebab kematian di seluruh dunia sebenarnya secara umum sudah mampu ditekan ya angka kematian akibat penyakit menular karena sudah ada perkembangan teknologi dan lain-lain mengenai inovasi pengobatan. Di tahun 2017 yang meningkat justru adalah penyakit jantung koroner, stroke, kemudian penyakit kardiovaskular, COPD. COPD itu adalah chronic obstructive pulmonary disease ya, penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian ada congenital birth defect, masalah kelahiran kongenital. Nah, tapi kalau teman-teman lihat kondisi penyakit menular masih masuk ke dalam ranking 40 besar ya. Apalagi campak, padahal campak itu sudah ada vaksinnya, tapi ternyata masih menjadi urutan permasalahan kesehatan. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk pergeseran atau transisi epidemiologi beban penyakit yang menyebabkan kematian dini pada manusia di seluruh dunia. Nah, ini ada ranking 5 besar ya. Ranking 5 besar beruntungnya adalah untuk yang negara-negara yang maju, ini penyakit menular tidak lagi menjadi masalah berat, tapi bagi negara-negara yang miskin dan berkembang, kalau teman-teman lihat, ini masih jadi 4 besar ya, masih jadi 4 besar. Ada neonatal disorder, kemudian ada lower respiratory infection, ada diarrheal disease, dan malaria. 4 ini yang menjadi tantangan untuk negara-negara miskin dan berkembang. Diprediksikan di tahun 2040, kalau teman-teman lihat di sini, sudah lumayan menurun ya. Jadi dengan berbagai program dan upaya yang telah diterapkan oleh setiap negara di seluruh dunia, paling tidak dapat menekan kematian dini akibat penyakit menular hingga yang tadinya masuk sampai ke ranking 49, measles itu sudah tidak lagi ya. Dan HIV/AIDS mampu ditekan, kemudian penyakit diare mampu ditekan. Nah, cuman yang masih menjadi masalah adalah lower respiratory infection, infeksi pernafasan. Nah, masuk juga kenapa seperti ini? Karena kalau menurut struktural jenis agentnya, ya, infeksi saluran pernafasan itu banyaknya adalah dari virus yang mudah bermutasi dan mudah muncul menjadi new emerging seperti contohnya adalah COVID-19 ini. Ini kan masuk lower respiratory infection ya, COVID-19. Jadi memang sudah dapat diprediksikan permasalahan saluran pernafasan ini masih menjadi 3 prioritas penyebab utama kematian dini bahkan hingga tahun 2040. Nah, ini perubahan beban penyakit ya.
atau akibat kecacatan disability adjusted life years. Coba dilihat di sini di tahun 1990 lalu dibandingkan dengan tahun 2017 itu sudah terdapat penurunan, namun ada kenaikan pada penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular di sini yang masih menjadi primadona di 5 besar adalah tuberkulosis ya. Kalau di 10 besar adalah diare. Tuberkulosis dan diare. Kemudian kenapa saya serak bentar? Nah, kriteria program penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah adalah kapan sih penyakit itu diprioritaskan harus ditanggulangi gitu di setiap wilayah di negara-negara atau di provinsi dalam setiap negara. Yang pertama adalah ketika penyakit itu adalah penyakitnya endemis lokal ya. Endemis lokal artinya kasusnya tinggi tapi hanya di wilayah itu, maka harus tetap menjadi prioritas untuk diturunkan seperti filariasis ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit menular potensial wabah. Nah, ini kita sudah hatam ya di blok pertama. Apa aja sih penyakit-penyakit yang potensial menjadi wabah. Kemudian fatalitas yang ditimbulkan tinggi atau angka kematiannya tinggi. Nah, penyakit kalau yang dia prognosisnya buruk, kemungkinan case fatality rate-nya tinggi, maka harus diprioritaskan untuk diatasi. Lalu yang keempat adalah memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas. Nah, ini yang tadi saya bilang, ternyata penyakit juga berdampak luas pada sektor-sektor yang lain. Kalau dia memiliki potensi seperti ini, maka harus diprioritaskan untuk ditanggulangi dan menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global. Kalau misalnya WHO sudah menetapkan standar tahun 2025 harus mengeradikasi polio misalnya ya. Nah, maka kita harus juga mengikuti program tersebut. Nah, target program penanggulangan penyakit menular itu secara umumnya ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah upaya reduksi. Reduksi itu pengurangan dari kata-kata yang saya merahkan ya. Tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan. Jadi kita sadar diri, misalnya biasanya kan kalau rencana program itu targetnya 5 tahunan atau 10 tahunan. Nah, boleh setiap negara itu realitas dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, kira-kira mampunya semana nih kita? Apakah kita mampu sampai mengeradikasi ya, sampai membasmi agentnya dan penyakitnya hingga tidak ada di muka bumi ini secara permanen, atau kita belum mampu sampai sana kalau dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun kayak TB ya. TB dieradikasi wow luar biasa sekali gitu kan. Karena TB sudah menjadi momok yang besar di Indonesia ya. Dan itu sudah mulai menjadi neglected disease kalau menurut saya TB. Kenapa? Karena orang sangat abai. Padahal itu sangat mengancam permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang kedua adalah tahapan eliminasi. Kira-kira kita bisa nggak sampai eliminasi? Bedanya eliminasi sama reduksi itu pertama persamaannya dia sama-sama mengurangi. Tapi kalau eliminasi kita bisa menekan angka kesakitan serendah mungkin. Jadi oke masih ada, tapi sangat kecil. Jadi dampaknya nggak berpengaruh besar di sebuah negara. Tapi kalau reduksi, biasanya ini targetnya adalah untuk penyakit-penyakit yang memang jumlahnya sudah sangat banyak gitu ya, atau prevalensinya sangat tinggi, lalu kita upayakan paling tidak dapat dikurangi prevalensinya. Kalau lihat kurvanya, jangan sampai dia menanjak terlalu terjal. Upayakan tanjakannya rada landai, tapi masih nanjak kalau dalam target reduksi. Jadi begitu perbedaan gambaran antara reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Jadi, bagaimana cara kita menentukan apakah kita mau mereduksi, mengeliminasi, atau mereradikasi, lagi-lagi setiap negara harus melihat sumber daya yang dimiliki, sanggupnya di mana gitu ya. Nah ini, penanggulangan ya, ada 3 kelompok upaya, yaitu yang pertama adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu gunanya buat apa? Kita orang Kesmas, termasuk orang EPID harus paham perbedaannya. Kalau upaya pencegahan artinya adalah memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi, dan upaya lain sesuai dengan
ancaman penyakit menular. Jadi, lebih kepada aspek promotifnya ya, teman-teman. Kemudian pengendalian. Kalau pengendalian ini adalah menghilangkan faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan. Ini ke dalam aspek, spesifik protection atau pelindungan khusus, masuknya ke dalam pengendalian. Jadi kayak, imunisasi itu masuk dalam pengendalian ya, peraturan menggunakan helm misalnya itu masuk ke dalam pengendalian, aturan penggunaan masker dan lain-lain itu masuk ke dalam pengendalian, dan pemberantasan. Pemberantasan ini adalah dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan. Jadi, kalau pencegahan dan pengendalian tadi, pencegahan memutus mata rantai ya, pengendalian mengurangi atau menghilangkan faktor risiko. Tapi kalau untuk pemberantasan, fokusnya adalah pada agennya, baik secara fisik, kimiawi, dan biologis. Nah, ini kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan bisa dilakukan dengan promosi kesehatan, kemudian surveillance, dan pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, ya, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan massal. Ini berlaku secara umum bagi semua penyakit menular, tinggal nanti dicocokkan saja. Kira-kira bentuk realnya seperti apa dari jenis-jenis upaya ini. Kemudian kegiatan menghadapi potensi wabah yang blok lalu sudah kita bahas ya. Jadi apa saja langkahnya? Ada penemuan penderita di Fasiankes, artinya ini pasif case detection ya. Kemudian ada penyelidikan epidemiologi. Nah, PE ini lebih ke active detection. Kemudian ada pengobatan massal atau pemberian kekebalan massal kalau sudah ada vaksinnya, dan intensifikasi pengendalian faktor risiko. Mengendalikan faktor risiko secara intensif untuk penyakit-penyakit yang potensi wabah. Nah, tadi kan aspek-aspek yang tadi di sini ya kita detailkan. Nah, kegiatan pencegahan dan pengendalian serta pemberantasan kan ada banyak nih, ada 7 macam. Apa saja? Kalau promosi kesehatan bentuknya bisa seperti apa sih? Bisa bentuknya penyuluhan. Jadi teman-teman kalau dengar istilah promosi kesehatan jangan cuma yang ada di pikirannya cuma penyuluhan, ternyata bentuknya tuh banyak. Ya, bukan cuma penyuluhan, selain itu ada konsultasi atau bimbingan dan konseling. Beda ya. Kalau penyuluhan itu sasarannya adalah orang banyak, kalau konsultasi, bimbingan dan konseling itu person to person. Ya, person to person secara intensif sebenarnya dia lebih efisien dan lebih jelas targetnya ya. Cuman memang dia memakan waktu yang lebih lama karena satu ahli hanya bisa menangani satu orang dalam satu waktu. Kemudian intervensi perubahan perilaku. Nah, ini membutuhkan waktu yang panjang untuk merubah perilaku seseorang atau bahkan suatu masyarakat. Pemberdayaan juga masuk ke dalam upaya promosi kesehatan. Pelatihan dan pemanfaatan media informasi itu masuk ke dalam promosi kesehatan. Pemberian KIE ya, kemudian health literasi itu masuknya ke dalam promosi kesehatan. Lalu ada surveillance kesehatan. Nah, surveillance kesehatan itu targetnya apa? Tersedianya informasi tentang situasi. Jadi kita mesti menggambarkan epidemiologi deskriptif terhadap permasalahan penyakit tersebut ya, kecenderungan penyakitnya, kemudian mencari faktor risiko, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, hal-hal tersebut ya epideskriptif ini perlu untuk apa? Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien. Jadi, evidence base dari program-program yang akan dicanangkan oleh stakeholder di dalam level pemerintahan itu harusnya adalah hasil dari surveillance kesehatan gitu. Jadi, itulah gunanya surveillance kesehatan. Kemudian apalagi terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, sehingga muncul ada yang namanya sistem kewaspadaan dini KLB ya, SKD KLB sudah ada di negara kita. Lalu terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB sudah ada ya, bagaimana pedoman penyelidikan epidemiologi dan investigasi KLB atau wabah
yang sudah kita bahas di semester lalu, di blok lalu, dan sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Ini juga tadi sesuai kesehatan itu bukan cuma evidence based untuk dijadikan landasan mengambil kebijakan, tetapi juga menjadi dasar dalam kita menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat tuh percaya nih nggak asal ngablu gitu, nggak asal ngomong, tapi ada dasar datanya. Nah, pengendalian faktor risiko, apa saja tujuannya? Tujuannya untuk memutus mata rantai ya. Caranya apa saja? Yang pertama adalah memperbaiki kualitas media lingkungan. Ya, karena kalau kita sudah paham mengenai konsep penularan penyakit, ada interaksi antara 3 komponen yaitu agent, host, dan environment. Maka environment sangat penting untuk dijaga kualitasnya. Lalu yang kedua adalah pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit. Ini khusus untuk penyakit-penyakit tular vektor dan zoonosis ya. Lalu rekayasa lingkungan ini adalah kita membuat lingkungan itu seperti paling tidak cocok untuk agen hidup di sana gitu ya. Kita buat seperti itu. Dan peningkatan daya tahan tubuh ini targetnya adalah host. Nah, penemuan kasus ini dapat dilakukan secara aktif ya, active case finding atau passive case finding. Kalau active case finding itu masuknya ke dalam penyelidikan epidemiologi ya. Lalu ada passive case finding itu di Fasiankes. Nakesnya tinggal nunggu aja di Fasiankes dan harus diperkuat dengan uji laboratorium untuk menentukan definisi kasus secara confirm. Dan pemberian kekebalan. Nah, pemberian kekebalan ini ada 3 macam. Ada yang masuk ke dalam imunisasi rutin, seperti apa sih imunisasi influenza yang harus diberikan setiap tahun. Lalu ada imunisasi tambahan. Halo? Masih putus-putus nggak? Suaranya putus. Sekarang masih? Masih putus kan? Udah enggak, Bu. Udah enggak? Oke. Nah, ada imunisasi tambahan, ya ini di luar imunisasi dasar yang wajib ya, dan imunisasi khusus itu misalnya saat kita mau berpergian ke daerah-daerah endemis penyakit tertentu, maka perlu diberikan imunisasi dulu. Kemudian pemberian obat pencegahan secara massal ini hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan ya, neglected tropical disease, dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing. Ini contohnya kayak filariasis ya. Masyarakat yang tinggal di daerah endemis filariasis itu setiap tahun wajib untuk mengonsumsi obat secara massal ya, obat filariasis secara massal yang ada berapa tablet gitu ya. Waktu itu saya pernah minum waktu saya jadi santri di Banten, karena Banten itu daerah endemis filariasis, maka wajib minum itu. Kemudian penanggulangan penyakit menular pada KLB atau wabah. Nah, ini teman-teman, jadi kan ini kan sudah jadi pedoman penanggulangan penyakit menular pemerintah kita. Ternyata memang pemerintah kita itu punya konsep ya, ketika ada KLB atau wabah harus dibentuk tim gerak cepat. Tim gerak cepat ini teman-teman bisa lihat bentuknya kayak Satgas COVID yang sekarang ada, yang sebenarnya dikritisi ya, sebenarnya dikritisi oleh beberapa ahli epidemiologi. Kenapa? Karena biasanya tim gerak cepat ini dia bukan orang yang biasa sehari-harinya memegang surveillance, memegang program pengendalian. Bukan, tapi justru ini cabutan-cabutan dari profesional-profesional yang lain yang sebenarnya kegiatan sehari-harinya bukan untuk menangani penyakit tersebut, sehingga geraknya cenderung lambat dan harus beradaptasi terlebih dahulu gitu. Nah, ternyata ini sudah ada di peraturan gitu ya, makanya kenapa tetap dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, dan bahkan di kabupaten kota. Setiap tempat atau setiap wilayah ini pasti ada tim gerak cepatnya. Nah, gunanya buat apa? Tugas dan fungsinya yaitu melakukan deteksi dini,
lalu melakukan respon ya dan melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan. Jadi ini sebenarnya sih yang miskonsep ya, atau saya nggak tahu bagaimana sejarah pembuatan peraturan ini, dasarnya dari peraturan pemerintah ya teman-teman, materi saya. Kemudian strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, pertama mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena kita sadar kapasitas tenaga kesehatan kita itu terbatas sekali. Jumlah penduduk Indonesia itu ada 250 juta orang lebih. Bu, suaranya putus-putus. Halo, masih putus-putus? Enggak, Bu. Ya. Ya, tadi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga kesehatan yang jumlah masyarakat atau penduduknya itu ratusan juta jiwa, maka people empowerment gitu atau pemberdayaan masyarakat ini harus diutamakan supaya masyarakat bisa saling menjaga ya. Kemudian mengembangkan jejaring kerja, koordinasi serta kemitraan lintas program lintas sektor dan internasional. Ini strateginya, dan meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi, mengembangkan sistem informasi, serta meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan. Nih, litbangnya juga mesti ditingkatkan. Biasanya kalau ada penyakit-penyakit yang dijadikan prioritas, mereka sudah menganggarkan untuk penelitian dan pengembangan di penyakit tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mitigasi. Jadi, mitigasi dampak ya, kalau secara definisi, mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat penyakit menular. Ya, jadi ini mitigasi itu dilakukan ketika penyakitnya sudah terjadi, tapi kita upayakan untuk risiko penularannya dikurangi dan dampak kesehatan dari akibat orang-orang yang sudah sakit ini dapat minim atau rendah ya, baik secara kesehatannya maupun secara sosial dan ekonomi. Itu merupakan definisi dari mitigasi dampak. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama bisa penilaian status kesehatan masyarakat pakai PE ya, penyelidikan epidemiologis, lalu memberikan jaminan kesehatan ini untuk mengurangi dampak ekonomi, lalu menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan kehidupan bermasyarakat. Ini masuk mengurangi dampak sosial ya, adanya stigma negatif pada masyarakat, lalu menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, ini masuk ke dalam mitigasi dampak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini mitigasi dampak sosial ya. Jadi mitigasi dampak itu bukan cuman intervensi di bidang kesehatannya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian struktur organisasi Kementerian Kesehatan kita, di sini ada, bentar, kecil. Kelihatan nggak sih? Di zoom aja ya di masing-masing layarnya ya. Saya lupa ngelingkerin. Ya, Bu. Nah, direktorat, sebentar. Ini ada sekjen, biro umum, bukan, ada inspektorat. Nah, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit di sini ya. Untuk penanggulangan penyakit menular ini masuk di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang kemarin ketuanya adalah Pak Ahmad Yuryanto ya, yang sekarang sudah dimutasi. Gara-gara apa? Kemudian kalau secara detailnya, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu ada sekjennya, lalu ada 5 direktorat, yaitu Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, lalu Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Jadi penyakit menular itu ada 2 direktorat ya, yang menular langsung dan penyakit tular vektor dan zoonotik. Kenapa? Karena pasti programnya berbeda gitu. Lalu ada Direktorat Pencegahan Pengendalian PTM ya, penyakit tidak menular, serta ada masalah kesehatan jiwa dan nafsa ya, kesehatan jiwa dan nafsa di sini direktorat khusus. Jadi dulu waktu saya ikut P3M ini saya datang ke Direktorat Jenderal P2P di daerah Jakarta Pusat ya kalau nggak salah. Nah, itu kita bertanya-tanya
mau wawancara, ngobrol langsung sama mereka yang megang program. Dan ternyata mereka mengeluhkan sumber daya manusia yang kurang karena saking banyaknya program dan kegiatan yang harus dilakukan, tapi orangnya cuma sedikit. Nah, kemudian ada arah dan kebijakan program P2P tahun 2020 hingga 2024 menurut RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi sekarang Dirjen P2P-nya adalah Dr. Anung ya, Dr. Anung Sugihantono itu di awal tahun ya, di bulan Februari lalu ada Rakernas, Rapat Kerja Kesehatan Nasional yang seluruh menteri hadir dan Presiden Nadia menyampaikan ada prioritas penyakit yang harus diutamakan program-program pengendaliannya, yaitu ada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Nah, yang di awal-awal ini adalah penyakit tidak menular. Lalu penyakit menular apa? Yang pertama diutamakan adalah TB, ada malaria, HIV/AIDS, emerging disease, ya. Lalu penyakit yang berpotensi KLB, penyakit tropis terabaikan, ya, masuknya kusta, filariasis, dan sistosomiasis, lalu gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, penyakit gigi dan mulut. Nah, itu merupakan poin-poin penyakit yang diutamakan untuk ditanggulangi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Jadi landasannya itu. Maka arah kebijakannya adalah kalau peningkatan pengendalian penyakit ya yang tadi dibilang. Nah, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk harus ada perluasan cakupan deteksi dini ya dan pengembangan real time surveillance serta pengendalian vektor, lalu penguatan health security. Nah, health security ini terutama peningkatan kapasitas mencegah, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit. Jadi lebih kepada alert sistem KLB dan karantina kesehatan ya. Ini masuknya ke dalam teknologi juga. Lalu penguatan tata laksana penanganan cedera dan penyakit serta penguatan nggak kelihatan. Sanitasi STBM ya. Kalau di Puskes kan sudah ada STBM ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Ini yang menjadi arah kebijakan RPJMN 2020-2024. Jadi itu landasannya. Nanti saya akan kasih materi tentang program sudah ada namanya apa ya? P3M. Ada arah dan kebijakan program P2P, lalu ada rencana aksi programnya RAP. RAP dari Ditjen P2P tahun 2020 sama 2024 sudah ada. Jadi buat tambahan materi teman-teman silahkan bahan presentasi nanti tambahannya dari sini boleh saya kasih ya. Akan saya upload nanti di e-learning. Itu untuk materi yang pertama, ada yang mau bertanya atau berdiskusi silakan. Jadi itu konsep dasar aja ya teman-teman. Itu landasannya tadi dari peraturan pemerintah ya atau Permenkes itu saya lupa mana ya filenya. Filenya nanti akan saya kasih. Oh, sebentar. Tahun 2014 kalau PMK nomor 82. PMK nomor 82 tahun 2014. Ya, betul. Tentang penanggulangan penyakit menular. Itu yang masih menjadi pedoman kita ya hingga saat ini termasuk menanggulangi COVID-19. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya dong, Bu. Iya, Ci. Bu, untuk kasus filariasis kan sekarang semakin menyebar sampai ke Pulau Jawa ya.
Terus saya kemarin dengar juga dari teman saya yang di Balai Vektora Salatiga, itu baru aja ditemuin kasus baru lagi di Semarang. Jadi kemungkinan programnya bisa dikatakan ya belum berjalan dengan baik gitu, yang program rencana 5 tahunan itu. Kan kalau yang menentukan bisa terjadinya adanya penyakit itu kan agent lingkungan sama hostnya itu ya, Bu. Kenapa ya sekarang si filariasis itu jadi menjalar ke mana-mana gitu? Mungkin karena faktor lingkungan yang berubah sehingga si faktornya itu bisa hadir dan memunculkan penyakit, atau karena apa ya Bu kira-kira perluasan wilayah yang endemis filariasis ini? Nah, ayo orang etik bisa nggak menganalisis itu? Jadi gini, pertama yang mesti kita pahami itu dari konsep penularan ya. Filariasis itu kan ditularkan dari manusia ke manusia lain melalui gigitan vektor. Tapi bisa nggak sih vektornya berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain? Nggak bisa kan? Nyamuk tuh punya jangkauan terbang ya. Kalau ada orang pengendalian vektor nggak di sini, nyamuk tuh punya jangkauan terbang ya. Ya, kalau yang pemberantasan jentik nyamuk, kemudian melihat jarak penularan. Jadi sudah dapat diprediksi kalau di satu rumah ada penderita, itu bisa diprediksi berapa meter risiko rumah-rumah lain yang kemungkinan tertular. Kalau untuk penyakit akibat vektor. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk yang cenderung lebih masif dari tahun ke tahun gitu Desi. Jadi ada support teknologi, transportasi lebih mudah ya kan, sarana prasarana atau pembangunan jalannya sudah bagus sehingga orang-orang lebih mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada aspek kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi di tempat tinggalnya dia tidak memadai untuk mendapatkan nafkah yang cukup untuk keluarganya, dia pindah ke wilayah lain, tapi ternyata di dalam tubuhnya terdapat cacing filaria atau mikrofilaria. Nah, filariasis ini masuk ke dalam neglected juga, jadi dia endemis tapi juga neglected. Kenapa? Karena juga manifestasi klinisnya itu panjang ya. Jadi si cacing filaria ini dia butuh waktu tahunan ya untuk bermanifestasi sampai terjadi penyumbatan kelenjar dan saluran getah bening di tubuh manusia, terutama daerah ketiak, selangkangan ya. Ya, utamanya di sana, ketiak sama selangkangan, sehingga orang yang sakit filariasis itu baru sadar ketika sudah muncul pembengkakan. Ya kan? Pembengkakan akibat penyumbatan saluran getah beningnya dia gitu. Kalau misalnya sumbatannya adanya di ketiak, maka bengkaknya di tangan. Kalau misalnya ada sumbatannya di selangkangan, pembengkakannya ada di kaki atau di testis gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Makanya saya nggak tahu ya kendalanya di mana. Karena memang sebenarnya kalau secara program itu sudah dicanangkan menurut standar, ada pemberian obat secara massal, tapi kan kita tidak tahu apakah masyarakat secara patuh mau meminum obatnya atau tidak gitu ya. Kayak dikasih, apakah nakesnya mengawasi sampai dia nelen obatnya atau enggak gitu kan. Kemudian bagaimana keaktifan atau penerapan deteksi dini di setiap wilayah yang endemis. Harusnya sih programnya berjalan. Jadi kalau memang wilayah itu sudah endemis, ada kegiatan rutin yang survei darah jari setiap berapa bulan sekali gitu. Jadi orang-orang yang tinggal di titik-titik terdekat dari rumah penderita itu kita ambil sampel darahnya supaya dapat terdeteksi dini apakah terdapat mikrofilaria dalam sampel darah. Dan itu tantangannya adalah sampel darahnya harus diambil di malam hari. Nah, ini yang saya pengen teman-teman yang dapat tentang filariasis itu membahas ya. Kenapa mesti malam hari? Karena ternyata secara patofisiologis ya, cacing filaria atau mikrofilaria itu kalau siang-siang dia ngumpet di kelenjar getah bening. Kalau kita ambil sampel darahnya dia nggak akan terdeteksi. Dia keluarnya malam-malam. Ya, dia keluarnya malam hari di atas jam
9 malam gitu. Jadi dulu tuh saya waktu peminatan EPIT pernah ikut di Tangsel magang, diminta bantuan sama Dinkes Tangsel untuk ikut survei, disebar di beberapa puskes yang memang daerah kelurahannya itu dia endemis filariasis ya. Jadi ngumpulnya jam 9 malam gitu kan, kemudian ke rumah jam 12 malam ngetok-ngetok rumah orang. Kita ikut membantu ngedata dan ngambil sampel. Yang ngambil sampel laborannya ya, tapi kita ikut ke sana turun lapangan. Jadi dari situ saya tahu, wah ternyata ini loh tantangannya untuk menanggulangi penyakit filariasis. Begitu deh sih gambarannya. Berarti sebenarnya si vektornya itu sendiri, nyamuknya itu sebenarnya udah ada di setiap tempat ya, Bu? Jadi cuma ya karena mobilitasnya aja sehingga si si mikrofilarianya itu jadi hadir, terus udah mikrofilarianya hadir, vektornya juga udah ada, makanya bisa terjadi penyebaran. Maka bisa Bukan karena terjadi vektornya yang penularan. baru Bukan pindah karena gitu ya. vektornya, bukan karena kalau kamu lihat jenis nyamuknya, nyamuk apa sih? Nyamuk apa sih yang Culex? Culex itu jenisnya udah ada di mana-mana. Ya, si Culex ini nggak berbahaya selama dia nggak bawa si mikrofilaria gitu. Jadi kan kuncinya di mikrofilaria. Sedangkan mikrofilaria itu hanya ada di tubuh orang yang sudah terinfeksi gitu kan. Jadi yang harus dijagain sebenarnya bukan cuman apa namanya vektornya aja gitu yang harus diberantas, tapi dari hostnya, dari penderitanya ini yang harus kita deteksi secara dini. Karena masalahnya itu secara menahun ya, orang yang di dalam tubuhnya sudah ada mikrofilaria dia nggak sadar gitu, dia nggak tahu. Makanya pentingnya deteksi dini itu seperti itu Desi. Ya. Oke. Jadi yang pindah orangnya ya, dibawa oleh kita loh, penyakit itu dibawa oleh kita, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Galuh. Galuh mau nanya dong, Bu. Berarti kan kayak filariasis, Bu, sama penyakit kusta ini kayak hampir sama, bahwa dia ini akan menimbulkan kecacatan pada seseorang penderitanya ya, Bu ya? Iya, betul. Terus berarti kan kalau dia ini nggak ada data tentang angka kematiannya, bisa kita gunakan angka kecacatannya nggak sih, Bu? Bisa. Tadi disability life years itu kecacatan. Ya, karena orang-orang yang cacat itu juga beban negara ya, karena dia tidak produktif. Kalau dia beban negara, artinya dia dapat menurunkan rate pendapatan ekonomi suatu negara. Iya, Bu. Jadi kenapa jadi beban? Bu, dan juga bisa nggak sih kalau misalkan nih di suatu negara dia ada program nih tentang penyakit kusta. Nah, kalau misalkan kita belum bisa mendapatkan data bahwa program itu berhasil atau tidak, bisa nggak sih Bu kita lihat dari angka kejadian penyakit di negara itu turun atau enggak? Kalau dia turun, artinya programnya seharusnya berhasil ya? Gitu ya. Oke, gitu. Bu, siap. Indikatornya makasih, bisa seperti itu. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Di tugas itu kita perlu mencantumkan evaluasi program nggak sih, Bu? Jadi lebih kepada analisis sih, karena kan belum tentu semua institusi itu atau kalau pemerintah ya kementerian belum tentu mereka mempublikasi ya hasil evaluasi programnya ya kan. Iya, Bu. Kalau sulit dicari, kamu bisa menganalisis aja misalnya dari target 5 tahunan itu kan mereka bikin list rencana program apa saja. Nah, kayak tadi yang ditanyakan oleh Galuh. Ya, dalam 5 tahun terakhir itu ada nggak penurunan tren angka kasus barunya gitu. Kalau misalnya angka kasus barunya menurun, kemungkinan capaian programnya berhasil gitu. Tapi kalau masalah apa ya, waktu itu saya lihat, itu mah PISPK ya. Kalau PISPK yang tahun kemarin itu belum berhasil ya PISPK. Sudah ada publikasinya. Sudah ada, tapi itu bukan mengenai spesifik pencegahan penyakit ya, bukan. Jadi nggak semua program, makanya agak informasinya agak berpencar-pencar ya. Kalau kayak dari situsnya Kemkes tuh nggak ada portal yang secara menyeluruh mencakup bagaimana sih pelaksanaan program yang sudah direncanakan
Lalu bagaimana hasilnya dan evaluasinya itu masih belum, kita yang harus nyari. Gitu. Bu, makasih. Ya. Mungkin nanti saat diskusi presentasi teman-teman yang memang tugasnya di lapangan ya, atau di fasilitas kesehatan, terutama vaskes pemerintah, tuh bisa saling sharing nanti gimana sih sebenarnya real pelaksanaannya gitu ya, yang megang program. Nah, sebentar, satu lagi saya akan sedikit bahas tentang contoh ya, contoh. Sebenarnya saya bikin juga sesempatnya nih, jadi banyak dari infografis. Bentar, share screen. Kelihatan nggak? Ya, sudah, Bu. Kelihatan ya? Nah, program penanggulangan New Emerging Disease. Jadi COVID-19 ini masuknya adalah New Emerging Disease. Nah, latar belakang karena ini New Emerging, maka perlu ditampilkan kronologis kenapa dan bagaimana cara awal kejadiannya gitu ya. Kalau teman-teman sudah hafal lah dari awal di akhir tahun 2019. Kalau misalnya diketemunya di awal 2020 namanya bukan COVID-19 ya, tapi COVID-20. Disebut 19 karena memang tahun kasus pertama kali ditemukannya adalah bulan Desember tahun 2019. Bahkan secara secara ofisialnya tuh tanggal 31 Desember, walaupun unofficialnya di bulan Desember awal itu sampai ke pertengahan sudah dicurigai gitu ada peningkatan kasus pneumonia yang meningkat secara signifikan secara tidak wajar. Kemudian ini sudah pada enak lah ya bagaimana proses COVID. Nah, latar belakang. Lalu Indonesia sendiri ternyata per April lalu ya sudah menjadi negara, sebelum kita menyalip Singapura ya, kita masuk ke 5 negara ASEAN dengan kasus positif terbanyak. Nah, tujuan pembahasan ini untuk apa sih? Pertama, kita mengetahui definisi, etiologi, riwayat alamiah penyakit COVID, mengetahui epideskriptifnya, dan mengetahui program penanggulangan COVID di dunia, ASEAN, dan di Indonesia. Jadi tujuan umumnya sebenarnya 3 komponen penting ini. Lalu dijelaskan secara etiologi seperti apa, bahwa coronavirus disease itu adalah virus dengan nama spesies. Etiologinya ya, etiologi itu agentnya. Ya, agentnya adalah virus dengan spesies Severe Acute Respiratory Syndrome virus ya, atau SARS, coronavirus 2, COVID coronavirus yang kedua. Kenapa kedua? Karena SARS-CoV yang pertama adalah menyebabkan penyakit SARS. Ya, jadi jenis virusnya sama. Kemudian faktor risiko yang meningkatkan mortalitas. Jadi kalau orang sudah terinfeksi COVID, kemudian faktor risiko apa yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang tersebut untuk meninggal dunia, yaitu ketika usia 50 tahun ke atas, kemudian imunokompromis seperti penderita HIV, atau ada riwayat hipertensi, atau diabetes mellitus, atau punya penyakit keganasan, atau punya penyakit kardiovaskular atau PPOK. Jadi penyakit-penyakit tidak menular ini sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan potensi kematian pada pasien COVID. Kemudian ada disfungsi koagulasi dan organ. Lalu juga wanita hamil, ya ternyata wanita hamil berisiko lebih tinggi untuk meninggal ketika dia terinfeksi COVID, dan ada skor sequential organ failure assessment yang tinggi. Jadi ada penilaian kemungkinan kegagalan organ pada tubuh seorang, dan ada neutrofilia. Neutrofilia itu penyakit kekurangan neutrofil di dalam tubuhnya ya. Nah, kemudian bagaimana proses penularannya? Sudah pada paham ya bahwa ketika ada seorang yang terinfeksi virus atau terinfeksi COVID, nah lalu dia batuk atau bersin atau bicara atau tertawa, ya dropletnya keluar ya ke udara. Halo? Suaranya masih putus-putus? Udah enggak. Udah cukup ya. Nah, dropletnya keluar di udara, kemudian jatuh di permukaan. Yang di udara itu dropletnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mata, dan mulut.
atau kalau yang dia nempel di permukaan tersentuh ya dengan tangan, lalu tangannya menyentuh muka, mulut, dan hidung atau mata. Nah, ini menjadi media atau pintu masuk penularan. Nah, bahkan beberapa waktu lalu itu WHO sudah mengkonfirmasi bahwa ternyata COVID-19 ini mampu menular lewat airborne ya, airborne. Apa perbedaannya? Kalau droplet itu dia partikelnya lebih besar, kalau airborne itu lebih kecil, lebih kurang dari 5 mikron ukurannya, yang dia bisa berterbangan tertiup oleh angin khususnya pada wilayah atau area yang ventilasinya tertutup dan sirkulasi udaranya kurang baik. Nah, kemudian riwayat alamiah COVID. Nah, teman-teman kalau dapat skema seperti ini untuk riwayat alamiah penyakit yang teman-teman dapatkan ya, masing-masing, itu boleh supaya mempermudah untuk menjelaskannya nanti. Tapi nanti dicantumkan sumbernya dari mana. Ini dari sini kita bisa membahas mengenai tahapan presimptomatik sampai tahapan simptomatik atau prepatogenesis sampai tahapan patogenesisnya ya. Jadi kalau yang kasusnya rendah, kasusnya ringan ya, prediksinya kita hitung dari masa inkubasi rata-rata yaitu 5 hari. Jadi H-5 dia terinfeksi, kemudian di di hari ketiga itu biasanya virus shedding ya, naik, tingkat infektivitasnya naik. Ini jadi orang yang asimptomatis, kemudian di hari ketiga dia sudah bisa menularkan. Nah, simptom onset, gejalanya itu muncul di hari kelima ya, di hari kelima pada masa inkubasi rata-rata. Lalu virus itu hanya bisa dideteksi pada mulai hari ketiga setelah setelah infeksi atau setelah paparan hingga hari ke-15 ya tahapannya. Ini kalau pakai antibody ya. Ini deteksi antibody maksudnya virus detection itu. Kemudian ini fase inflammatory itu artinya adalah fase munculnya gejala sampai tahapan akhir yaitu di hari ke-15. Nah, simptom relief ini untuk yang gejala ringan biasanya di hari ke-15 dia gejalanya sudah mulai membaik hingga di hari ke-20 dia sudah recovery atau sudah sembuh. Nah, berbeda dengan yang parah ya. Yang parah, COVID yang parah, gejala muncul itu pada masa inkubasi yang cenderung lebih singkat biasanya, tetapi di sini dalam kurva diperlihatkan masih berdasarkan inkubasi rata-rata, virus shedding-nya atau infectiousness-nya kalau teman-teman lihat dia cenderung lebih tinggi ya dan lebih panjang. Karena apa? Selama gejala masih ada dia masih bisa menularkan. Jadi lebih dari 10 hari ya, lebih dari 10 hari dia masih bisa menularkan. Kemudian biasanya di hari ke-10 ini penderita-penderita yang parah sudah harus masuk ICU ya, yang kemudian hingga 10 hari ke depan menentukan apakah dia bisa recovery atau justru meninggal dunia. Nah, ini ada tahapan ketika gejalanya dari awal ringan hingga ke berat di hari ke-10 viral disease-nya ini karena memang lagi tinggi-tingginya virus shedding infectiousness-nya. Tapi di tahapan dari hari ke-5 ya, dari hari ke-5 hingga hari ke-10 ke atas itu kemungkinan komplikasi yang akan muncul itu semakin besar kalau teman-teman lihat di kurva yang biru. Nah, kalau lihat dari clinical symptom, gejala-gejalanya ada presimptomatik selama masa inkubasi, lalu di stage 1. Stage 1 itu biasanya muncul dari hari pertama sampai hari ke-5 ya, demam, batuk kering, diare, dan lain-lainnya. Nah, kemudian hipoksia itu muncul di hari ke-5 hingga hari ke-10, lalu masuk tahapan komplikasi pada pasien yang gejala berat itu ada ARDS, ada SIS atau shock, bahkan sampai cardiac failure ya, gagal jantung. Nah, di sini tantangannya virus yang menyerang saluran pernafasan tapi justru juga membuat kegagalan organ yang lain. Ini jarang terjadi ya teman-teman. Kemudian ada coagulation disorder. Ya, coagulation disorder ini jadi
darah kita itu gagal untuk berkoagulasi. Kemudian terapinya apa? Pengobatan, nggak usah lah ya, kita nggak akan bahas mengenai pengobatan. Nah, gambaran umum COVID di dunia seperti ini. Hari ini sudah ada global death-nya berapa? 1.400.000 sekian jiwa. Lalu kasusnya sudah 61 juta. Wow, 61 juta tinggi sekali. Tapi yang juaranya adalah US ya. Trump telah meninggalkan jejak yang sangat indah, yaitu menjadikan US menjadi peringkat pertama penderita COVID di dunia. Hebat sekali Trump. Kemudian di ASEAN bagaimana? Nah, ternyata ASEAN sendiri mereka punya program ya. Sini saya ambil dari websitenya ASEAN. Mereka punya rekapan laporan kasus per minggu ya. Per minggu kalau dilihat di sini nggak kelihatan rankingnya, tapi kalau di sini kita kelihatan rankingnya. Kira-kira negara mana yang paling tinggi di ASEAN? Adalah Indonesia. Ya, ada Indonesia. Ini per 24 November ya. Per 24 November Indonesia itu warnanya biru tua, 506.000. Lalu yang hijau adalah Filipina. Ya, yang hijau Filipina di 421.000. Kemudian yang biru muda adalah Thailand. Ya, yang biru muda adalah Thailand. 3.922. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Ini kemarin nambah rekor 5.800 kasus harian, hingga totalnya itu sudah 522.000. Kayaknya awal tahun udah nembus juta ya. Kalau sehari 5.000, awal tahun udah nembus. Awal tahun 2021 tuh nembus sejuta kayaknya. Kemudian di sini ada kapasitas uji PCR. Nah, Indonesia itu ranking 21 ya. Kalau dari total kasus, di bawahnya Kolombia yang sudah sejutaan, tapi di Asia Tenggara kita masih juara. Lalu kalau grafik kasus harian teman-teman lihat masih naik terus, tapi naiknya gini landai ya, landai kayak tangga buat disable kalau di tangga penyeberangan ini ya, busway. Nah, kan landai sekali itu tangganya tuh. Kayak gitu tuh, dan panjang. Apalagi kayak di duku atas tuh panjang gitu ya. Mungkin itu gambaran dan muter-muter. Gambaran dari grafik penambahan jumlah kasus harian COVID di Indonesia. Ini laporan media harian per provinsi. DKI, yang kedua adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Ya, itu yang tertinggi. Nah, program WHO apa? Saya nggak akan bahas detail karena banyak sekali, tapi ternyata prinsipnya mereka punya 5 program utama yang bertujuan untuk menggerakkan semua sektor dan komunitas untuk melakukan pencegahan dengan hand hygiene, cuci tangan ya, kemudian respiratory equity, ini adalah pakai masker, kemudian individual level physical distancing, 3 hal ini ya, cuci tangan, pakai masker, sama physical distancing. Lalu kontrol sporadik case dan cluster ya, mengontrol penyebaran kasus dan cluster dengan rapid finding dan isolating all cases. Jadi melakukan deteksi dini secara cepat dan mengisolasi. Kemudian memberikan pelayanan yang baik dan kontak tracing yang baik, dan quarantine, supporting all kontak. Jadi semua kontak itu support, lalu suppress. Suppress itu artinya adalah memberikan pencegahan dan kontrol secara appropriate ya, secara tepat. Ini masuk di sini membatasi penerbangan non esensial baik secara domestik maupun internasional level, lalu mengurangi mortalitas dengan meningkatkan appropriate clinical care. Jadi pelayanan untuk mereka yang sudah terlanjur sakit supaya tidak meninggal dunia, meningkatkan kapasitas bed misalnya, kemudian meningkatkan jumlah ventilator,
meningkatkan jumlah nakes ya, buka lowongan volunteer nakes dan kontak tracer dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yang sedang dikembangkan adalah develop safe and effective vaccine and therapeutics. Jadi obat-obatan itu masih terus dikembangkan, yang paling cocok apa? Yang dulunya HCQ kemudian dicabut ya. Jadi pasien-pasien COVID awal-awal tuh jadi kambing percobaan semua ya. Lalu vaksin juga. Nah, vaksin ini sudah ada 3 calon vaksin yang menjanjikan akan efektif ya, keefektifannya itu lebih dari 90%, walaupun ada tantangan distribusi yang harus disimpan sampai di bawah minus 70 derajat Celcius. Itu distribusinya bagaimana. Kemudian ini kalau ASEAN, jadi ini ASEAN itu cenderung kepada koordinasi aja teman-teman dari yang saya baca ya. Jadi mereka nggak kayak bikin program apa gitu, tapi lebih kepada koordinasi antar negara seperti apa. Kemudian masing-masing negara itu membuat kebijakannya masing-masing. Kalau kayak Singapura itu dia memberlakukan isolasi mandiri atau karantina bagi imigran yang datang dari negara lain, dari negara manapun. Dan itu fasilitas isolasinya didanai oleh pemerintah Singapura. Ya, jadi saya dapat share dari orang tua dulu, mantan murid saya yang memang warga negara Singapura, ketika dia kembali ke negaranya itu dari Indonesia, langsung dikarantina di hotel ya, hotel dekat bandara Changi Airport. Nah, kemudian selama 14 hari dikarantina, nggak boleh ada visitors, makanan diantar ke kamar setiap hari, kemudian di hari ke-13 dia di-swab. Ya, di hari ke-13 di-swab, hari ke-14 hasil swab keluar, baru boleh kembali ke rumahnya yang ada di Singapura. Itu kebijakan di Singapura. Tapi kan kalau di negara kita nggak ada kayak gituan ya. Nah, nggak tahu tuh kenapa yang datang dari luar negeri nggak pakai karantina ya, nggak pakai karantina. Nah, kemudian bagaimana program di Indonesia? Ini kalau teman-teman lihat ada sebanyak 200-an lebih halaman yang sudah dibuat tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ruang lingkupnya adalah strategi dan indikator penanggulangannya apa, kemudian bagaimana melakukan surveillance epidemiologi, terus ditentukan juga bagaimana diagnosis laboratorium. Sebenarnya ini sudah masif dan bagus ya mengenai mendiagnosis laboratorium dan kapasitas uji PCR-nya yang dulu kita harus nunggu sampai 1 minggu bahkan 10 hari buat dapat hasil PCR, tapi sekarang dalam beberapa jam sudah bisa keluar hasilnya dan sudah banyak laboratorium yang bisa melakukan uji PCR. Lalu manajemen klinis ini lebih kepada penata laksanaan ya, penata laksanaan pasien, lalu pencegahan dan pengendalian penularan, gerakan pakai masker, kemudian banyaklah ya PSBB dan lain-lain, kemudian komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, ini nih yang kayaknya kelabakan dilakukan oleh pemerintah. Mereka masih belum bisa melakukan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sektor ini atau kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh para relawan dan LSM ya. Kemudian ada penyediaan sumber daya, ini juga penyediaan sumber daya ini lebih kepada rekrutmen relawan-relawan ya. Kayak kemarin DKI itu baru ngebuka relawan kontak tracer sama analis data ya, analis data. Kemudian ada pelayanan kesehatan esensial, ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di level puskesmas. Nah, kalau LSM saya ngasih contoh, di sini ada NU ya, Nahdlatul Ulama yang punya gerakan NU Peduli COVID ya. NU Peduli COVID ini ada satgas khususnya yang ternyata mereka berfokus untuk memperkuat dan mengendalikan COVID di pedesaan serta di pesantren-pesantren, teman-teman yang memang kita tahu sangat potensial sekali untuk penularan secara masif karena tempatnya tertutup ya dan perkumpulan dalam jumlah besar. Nah, Kemkes sama Satgas NU Peduli COVID ini sudah punya kesepakatan
ya untuk meningkatkan peran serta masyarakat melakukan pencegahan COVID, kemudian bekerjasama melakukan pemeriksaan massal atau rapid test di seluruh daerah di Indonesia, lalu memperkuat desa-desa. Nah ini banyak karena kalau NU itu kan lebih kepada ini ya, lebih membumi pada masyarakat desa. Membuat mekanisme pengobatan jarak jauh, jadi mereka bikin juga pakai telemedicine, ya. Kemudian mendorong pasien yang telah sembuh untuk mendonorkan plasmanya sebagai solusi mempercepat penyembuhan pasien. Jadi di sini untuk terapi sama pengembangan vaksin ya. Lalu ada kolaborasi Kemenkes dan Satgas NU untuk memperkuat peranan pesantren, majelis taklim dan kelompok masyarakat lain. Jadi lebih ke sana. Ya, kemudian ini kalau dapat support dari mana? Dapat support dari UNICEF Indonesia. Ternyata jadi NU itu dia bekerja sama dengan UNICEF Indonesia. Sudah banyak sekali pesantren yang diintervensi oleh NU untuk dapat melakukan upaya pencegahan di pesantren. Seperti itu teman-teman. Gambarannya begini ya, tapi ini kan masih luas sekali. Saya bikinnya dangdut, mendadak dangdut gitu karena saya lupa. Oh iya, saya harus kasih contoh. Jadi baru tadi malam saya bikin. Sudah kegambar? Kira-kira bagaimana tugasnya? Harus seperti apa? Nanti tinggal dikasih referensinya aja ya, ditambahin referensi. Gitu teman-teman. Nanti silakan cari satu contoh LSM yang membantu pemerintah untuk menanggulangi penyakit tersebut apa. Kalau COVID kan banyak ya sekarang. Contoh doang. Tadinya saya mau ISPA. Iya, gimana, Vin? Nyarinya Pramusia adanya COVID mulu, Bu. Data Asianya, Bu. Data Asianya susah banget, Bu. Nggak apa-apa, karena Pramusia itu dia memang kalau di negara lain ya, Vini, itu sudah banyak yang eradikasi ya, Vin. Jadi kamu tinggal cari aja negara mana yang masih ada Prampusianya. Kalau gini teman-teman, kalau pakai bahasa Indonesia nyari di Google-nya itu susah, cari kata kuncinya pakai bahasa Inggris. Saya bilang literasi kesehatan Indonesia itu masih minim teman-teman. Ya, jadi kemampuan kita memahami bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan yang mutlak dan nggak bisa dielakkan. Artinya itu kalau kita mau maju, kita mau dapat informasi lebih tentang bidang keilmuan kita, kita harus menguasai bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Coba cari kata kuncinya pakai bahasa Inggris aja. Rambusia in Asia atau in Southeast Asia atau in ASEAN misalnya ya. Kalau kamu mau cari di Google, pasti akan lebih banyak. Kalau narasi nggak ada, kamu cari di image. Ya, kamu cari di image itu biasanya mereka punya infografis, grafik-grafik dan lain-lainnya yang bisa kamu buka nanti websitenya. Oh, ternyata sumbernya dari sana. Itu cara googling begitu ya. Jadi aku udah mentok nih nyari pakai bahasa Indonesia nggak ketemu, coba dicari pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Iya, Bu. 2013, Bu, datanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Vin. Karena itu Prambusia kan neglected. Iya. Prambusia tuh neglected. Jadi terbaik kan, Bu? Dia surveillance-nya pun nggak sesering surveillance penyakit yang lain gitu. Ya, jadi kalau memang dapatnya segitu nggak apa-apa. Disajikan aja. Udah pakai. Oke, Bu. Terus, Bu, yang untuk data ASEAN, misalkan kita dapatnya kayak salah satu negara ASEAN aja, itu nggak apa-apa kan ya, Bu, untuk disajikan ke pas presentasi nanti? Penyakitnya apa, Galuh? Kusta. Oh, kusta. Iya, kusta tuh nggak di semua negara ASEAN ada. Kamu lihat dulu nih sebarannya di Indonesia, di dunia. Kusta itu bahasa Inggrisnya apa, yo? Leprosi kan? Leprosi. Di WHO tuh biasanya dia punya peta sebaran kusta. Nah, kamu lihat aja di ASEAN yang merah-merah di mana? Paling Indonesia doang sama beberapa negara gitu misalnya. Ya udah nggak apa-apa, memang banyak. Adanya di situ gitu. Ya, oke, Bu. Ya, siap, Bu. Kasih. Ada lagi? Tidak ada.
Kalau tidak ada, kayaknya kita lebih singkat kuliahnya hari ini ya teman-teman. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi, urutannya sudah sesuai, tapi tetap makalah dan PPT-nya dikumpulkan dalam waktu yang sama ya, semua orang, semua mahasiswa supaya asas keadilannya ada gitu. Jadi kalau memang nanti ada perbaikan, revisi, silakan nanti disubmit sebelum UAS gitu ya. Jadi hari ini mungkin cukup segitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau nanti dalam proses pembuatan makalah dan PPT-nya masih ada yang bingung-bingung, boleh ditanya ke saya by WhatsApp, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum ditutup? Nggak ada? Cukup? Kalau tidak ada, cukup ya? Oke, kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti ada bahan-bahan yang bisa di-download. Kalau menurut kamu butuh gitu, bisa di-download di e-learning buat ngebantu ngerjain makalah ya. Ya, Bu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Yuk, saya end meeting ya. Oke.